Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya ingin mengulas buku novel dari J.S. Khairen berjudul Kado Terbaik. Jujur, ini adalah novel dari J.S. Khairen yang pertama saya baca. Sebenarnya saya udah follow lebih dahulu bukan Sarjana Kertas dan banyak lagi seri-seri yang menarik untuk dibaca gitu. Ini adalah buku bestseller, mendapatkan nominasi terbaik untuk novel Islami. Apa yang dibawakan dari cerita novel ini itu sangat relate dengan kehidupan kita gitu. Di buku ini itu sangat menggambarkan bagaimana rasa empati itu perlu untuk kita tumbuhkan. Ada beberapa poin-poin yang ingin ditunjukkan oleh penulis. Memang pesannya begitu mendalam dan sepertinya buku ini juga khusus untuk satir ya, untuk menyinggung secara halus gitu apa saja yang mungkin tidak bisa kita bahas di dunia nyata tapi bisa dikisahkan dalam sebuah cerita. Untuk mengulas buku, saya sebenarnya tidak ahli dalam mengulas buku dan mungkin ini hanya sharing setelah membaca buku. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, tentunya tidak bisa semuanya karena ya kemampuan saya juga terbatas. Jadi mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang telah membaca buku ini dan menemukan insight dari buku ini yang bisa kalian bagikan tentang buku ini, menariknya berceritakan tentang seorang anak yatim. Ayahnya tewas tertembak dan ibunya menikah kembali dan akhirnya meninggalkan si tokoh utama yang bernama Rizky. Ada kedua adiknya, yang keduanya adalah perempuan. Bertiga saudara ini berada di satu panti asuhan yang ilegal sehingga ada banyak penyelewangan yang terjadi di panti asuhan. Jadi mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi. Nah, sebenarnya untuk waktu sendiri tidak terlalu ekstrim. Kita bisa menduganya sebelumnya, tapi ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan langsung di ceritanya gitu kan. Kita sendiri yang mempersepsikan tentang apa yang terjadi di ceritanya. Karakter-karakter yang pentingnya Rani. Nah, Rani ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting dan juga sebagai penentu dalam satu cerita ini. Tanpa adanya tokoh Rani ini, maka cerita ini tidak berjalan dengan indah gitu. Walaupun dengan pertemuan yang tidak diinginkan sebenarnya, ada banyak sekali drama-drama yang terjadi di dalam ceritanya. Suasana canggung, suasana salting yang mungkin pernah kita alami di kehidupan nyata, itu juga terjadi antara si tokoh utama dengan si Ran. Yang saya dapatkan dari buku ini, seseorang itu bisa mengubah hidup orang lain gitu. Artinya kehadiran seseorang itu pasti akan menjadi makna bagi orang lain gitu. Dari judulnya adalah Kado Terbaik. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah kita adalah hadiah buat orang lain gitu. Dan itu juga disebutkan dalam epilognya kalau gak salah. Nanti dibaca aja. Kita adalah hadiah untuk orang lain. Orang lain adalah hadiah untuk kita. Sebagaimana kita senang dengan hadiah orang lain, maka jadilah hadiah terbaik untuk orang lain tersebut. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Setiap pertemuan pasti akan ada maknanya gitu. Tidak ada yang sia-sia dalam pertemuan gitu. Pertemuan itu akan menghasilkan hanya ada dua. Yang pertama adalah kebahagiaan. Yang kedua adalah pelajaran. Pertemuan si tokoh utama dengan si tokoh Rani ini, karena di awal dia masih ibaratnya menjadi orang jahat gitu kan, dan akhirnya bertemu dengan tokoh Rani. Sebenarnya tokoh Rani ini adalah orang kota gitu kan, yang datang ke kampung, dan si Rizky ini adalah orang yatim yang terkebelakang, miskin, dan tidak punya rumah selain di panti asuhan yang ilegal itu. Akhirnya pekerjaannya juga mereka mencuri, melakukan apapun untuk bisa menghasilkan uang dengan cara yang tidak halal. Bertemulah si Rizky dengan Rani itu dengan kejadian yang tidak diinginkan sebenarnya. Si Rani itu ketika datang ke kampungnya menggugurkan dompetnya, dan dompetnya itu dilihat oleh si Rizky, dan Rizky pengen mengambilnya, dan ternyata si adiknya ini adalah time skip ya, setelah si Rizky ini telah keluar dari panti asuhan dan akhirnya dia hidup sendiri. Dibelah akhirnya ke kejadian tadi yang mana akhirnya si Rizka dengan para komplotannya akhirnya berhasil mencuri dompet. Si Rani tidak tahu bahwa dompetnya itu gugur gitu. Ya, mungkin banyak sekali drama di dalam ceritanya gitu kan. Tapi yang poin yang ingin saya ambil dari cerita tadi adalah bahwa
pertemuan yang mungkin awalnya kita kira adalah sesuatu yang tidak kita duga, pertemuan yang awalnya kita anggap itu adalah hal yang memburukkan kita atau suatu kejadian yang merugikan kita lah. Sebenarnya yang terpenting itu adalah akhirnya gitu kan. Kalau dalam Islam, wal akhiratu khairum minal ula, bahwa yang terbaik itu adalah yang di akhirnya, dan juga seperti amal kita gitu, amal yang di pengakhiran gitu. Karena ketika kita mati itu kan antara dua gitu kan, husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Jadi kalau misalkan kita beramal soleh ketika mati, maka insya Allah kita akan menjadi husnul khotimah. Tapi kalau kita melakukan amal yang buruk, kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, dan saat itu kita mati, maka kemungkinan kita menjadi su'ul khotimah dan masuk neraka gitu kan. Nah, jadi yang terbaik itu adalah yang di akhir. Kehidupan itu akan terus berjalan sebagaimana tokoh utama ketika mengalami berbagai macam kesusahan dan beratnya ujian yang dihadapinya dalam hidupnya. Sebenarnya si tokoh utamanya dulu adalah orang baik, namun ya karena lingkungannya yang melakukan pekerjaan yang tidak halal gitu kan, akhirnya terbawalah ketika dia memutuskan untuk keluar dari panti asuhan, ada seberkas cahaya yang akhirnya menuntun dia ke arah yang lebih benar. Pertemuannya dengan si Rani pun juga takdir dari Tuhan untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik gitu. Walaupun dengan cara yang menurut kita itu tidak baik gitu, tapi menurut Tuhan, menurut Allah itu baik gitu kan. Karena ada di surah Al-Baqarah itu kan, jadi semuanya itu adalah kehendak Allah. Apapun yang dia inginkan akan terjadi. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah, sang perencana terbaik. Dan di sini juga digambarkan selama kita itu tetap terhubung dengan Allah, maka suatu saat masalah yang kita hadapi akan terselesaikan dengan sendirinya gitu. Maksudnya tiba-tiba muncul aja gitu kan. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan ada solusi untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, simpelnya dalam cerita ini kalau kita ulas lebih dalam, memang banyak sekali pesan yang bisa kita ambil, bahwa setiap pertemuan itu pasti ada maknanya. Setiap apa yang kita lihat gitu kan, itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita melihat orang lain itu melakukan kejahatan, siapa tahu besoknya dia sudah bertobat dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini juga pesan buat kita semua gitu. Kita juga harus merefleksikan diri kita gitu kan. Sebaik-baiknya orang gitu, pasti ada sisi buruknya, dan itu juga ditutup oleh Allah. Maka begitu pun dengan kita gitu. Mungkin orang lain melihat kita baik gitu kan, tapi sebenarnya kan ada sisi-sisi yang buruknya juga gitu, yang ditutup oleh Allah. Maka jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menjudge orang. Jangan juga kita terlalu merendahkan seseorang gitu kan. Karena semua orang itu adalah setara gitu kan. Dan itulah yang Islam ajarkan, bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain, dan orang lain tidak lebih buruk daripada kita. Itulah pesan yang mungkin bisa kita ambil dari sebagian kecil pesan yang bisa kita ambil dalam novel ini. Dan ada banyak lagi kalau misalkan kalian bisa mengulasnya lebih dalam lagi. Mungkin ini hanya sebagai sharing ya. Saya juga masih banyak perlu belajar. Jadi tidak 100% yang saya katakan itu adalah benar. Jadi ambil yang baiknya saja. Yang buruknya mungkin bisa ditelaah lagi dan ubahlah menjadi lebih baik. Mungkin itu ulasan buku dari saya. Sampai ketemu di ulasan buku berikutnya yang mungkin insya Allah akan saya buat lagi ya. Jadi ditunggu saja, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk diri saya sendiri. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.